Ya, Ahmad kemarin datang ke Lamina untuk berobat. Ya dok, terkait update perihal Raffi Ahmad itu seperti apa sih? Kemarin. Iya. Ya, jadi Raffi Ahmad kemarin datang ke Lamina untuk berobat saraf kejepit yang sebenarnya sudah lama berulang tapi tidak diobati sampai tuntas. Beberapa hari yang lalu itu habis gendong anaknya Rafathar, itu tiba-tiba muncul nyeri hebat di pinggangnya yang lebih daripada yang biasa, sehingga Raffi Ahmad datang ke sini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan MRI, itu terdapat saraf kejepit di lumbar, di pinggang. Penyebabnya adalah bantalan tulangnya yang menonjol. Ternyata yang lama dari dulu itu memang bantalan tulangnya sedikit-sedikit sudah memang mengalami penonjolan, tapi puncaknya kemarin. Mungkin dokter bisa jelaskan saraf kejepit ini dalam artian apa sih dok kalau bahasa kedokterannya? Saraf kejepit ini adalah saraf pinggang, saraf leher atau saraf punggung yang terjepit benda apapun di sekitarnya. Jadi penyebabnya itu bisa bantalan, bisa karena infeksi, bisa karena tulang yang patah, bisa karena tumor. Nah, ciri-cirinya adalah rasa nyeri, kemudian lama-lama berubah menjadi rasa berat di dua kaki gitu ya. Kemudian kalau dibiarin itu dampak yang paling berbahaya adalah kelumpuhan. Terapi yang dilakukan di Lamina sendiri seperti apa dok? Lamina ini kita klinik khusus saraf terjepit tulang belakang. Kita mengadopsi beberapa teknologi terkini di dunia ya, yang minimal invasif. Jadi minimal invasif itu maksudnya yang lukanya kecil, proses tindakannya cepat, resikonya sangat kecil. Itu yang kita cari. Di antaranya misalnya endoskopi. Endoskopi namanya endoskopi PSLD, alatnya namanya Joymax. Kemudian kita ada juga teknologi baru namanya laser. Laser disebut PLED. Ada juga teknologi untuk pain management namanya radiofrekuensi. Jadi teknologi yang tadi saya sebut itu adalah teknologi yang bisa dibilang saat ini paling minimal invasif seluruh dunia. Itu yang membuat pasien itu lebih nyaman. Kalau dulu teknologi kan hanya operasi, dibedah, lukanya besar, sembuhnya lama, resiko kelumpuhannya besar. Tapi teknologi minimal invasif ini sudah jauh berbeda, sudah sangat-sangat aman. Nah kalau terapi yang dijalankan oleh Raffi sendiri apa kemarin dok? Endoskopi PSLD dengan alat Joymax. Nah mungkin bisa dijelaskan dok, seperti apa sih terapi endoskopi dengan alat Joymax? Ya, jadi teknologi endoskopi ini adalah gini, ada kamera kecil yang ukurannya lebih kurang 2 mm. 2 mm berbentuk tabung, di mana di dalam tabung itu juga ada walking channelnya, ada lampunya. Nah, jadi total diameter alat itu adalah 7 mm. 7 mm ini sudah bisa menjangkau sampai dalam banget. Kita masukkan ke dalam tubuh atau jaringan si pasien, sehingga kita bisa ngambil apapun yang ada di dalamnya atau mengobati apapun hanya dengan luka 7 mm. Oh berarti tetap ada luka dimasukin ke dalam ya? Sayatan kecil 7 mm. Nah, tapi tidak seperti luka operasi. Kalau luka operasi kan bisa beberapa senti atau lebih dari 20 senti bahkan terkadang. Dibutuhkan berapa lama dok untuk tindakannya dan kesembuhannya sendiri? Rata-rata 30 menit sampai 45 menit saja. Kalau teknologi lama operasi kan beberapa jam, 3 jam sampai 5 jam. Tapi dengan endoskopi kita hanya butuh 30 sampai 45 menit. Termasuk pemulihannya sendiri gimana? Pemulihannya sangat cepat. Jadi habis tindakan pasien boleh pulang. Boleh pulang. Kemudian aktivitas di rumah biasa, tapi jangan aktivitas berat. Berolahraga tidak kita anjurkan dulu, terus melakukan pekerjaan di rumah jangan dulu, menyetir kendaraan juga jangan dulu. Nah, jadi beberapa hari istirahat di rumah. Tapi di luar, kalau kita lihat di Amerika, gitu, dokter di sana membolehkan pasien yang biasanya untuk kerja, nyetir. Sebenarnya teknologi ini sangat aman artinya. Cuman saya tetap menyarankan yang sebaiknya jangan terlalu buru-buru gitu ya, biar lukanya sembuh dulu. Ini teknologi di Indonesianya baru atau seperti apa dok? Sebenarnya kami Lamina sudah menggunakannya sejak 2017.
Jadi sejak 2017 itu mungkin lebih kurang 1.600-an pasien yang sudah menjalani pengobatan dengan metode endoskopi ini. Tapi ya, sebagian besar masyarakat kita masih belum mengenal karena teknologi ini sangat terbatas gitu ya. Masih masyarakat tuh taunya operasi gitu. Rumah sakit juga banyak yang masih operasi. Tapi bisa dibilang Raffi kan orangnya aktif banget ya untuk Iya. bekerja. Mungkin Betul. penjelasan Iya. ibaratnya ke Raffinya gimana nih? Iya, jadi justru buat orang yang aktif kerja, teknologi ini paling cocok. Kenapa? Karena kerusakan jaringan sangat kecil, minimal sekali ya 7 mili itu. Dan aktivitas yang berat dari seseorang, kemudian dia memang punya saraf kejepit, itu memang berisiko terjadi jepitnya lebih parah gitu ya. Nah, tapi dengan teknologi yang ada, jepitan itu bisa cepat ditanggulangi sekarang. Berarti pengobatan ini cukup sekali, Dok? Atau harus Rata-rata berkunjung sekali. lagi? Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian si pasien mengalami lagi cedera yang sama di tempat yang sama atau di tempat yang lain, di level yang lain bisa. Tingkatannya seperti apa, Dok? Maksudnya Raffi kan sudah kena nih saraf kejepit pengobatan. Iya. Akankah di tempat yang sama lagi akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan atau ada yang berbeda gitu? Bisa enggak, tergantung kedisiplinan dan aktivitas si pasien. Kalau pasiennya misalnya pekerjaannya selalu ngangkat barang berat, ya tiap hari atau rutin gitu ya, berpotensi lebih besar untuk kambuh lagi suatu saat. Nah, tapi kalau pasiennya atlet, olahraga, disiplin, pinggangnya jadi kuat, resikonya akan sangat kecil untuk kambuh lagi. Dok, untuk metode pengobatannya sendiri kan kita tahu sendiri itu masyarakat umum aja nih. Iya, bervariasi. Kamera, Dok. Range-nya sekitar 80 jutaan sampai 190 juta tergantung berapa level, berapa ruas yang kena. Terus tergantung tempat atau kliniknya, senternya beda-beda. Jadi untuk kasus Raffi Ahmad sendiri memakan biaya 80 juta. 80 jutaan, Dok. Oke, bicara saraf kejepit, Dok. Tadi dokter bicara tentang level, ada levelnya. Mungkin bisa dijelaskan, ada level apa aja sih dalam saraf kejepit itu? Maksud level itu berruas, jadi ada yang kejepitnya 1, ada tapi kejepitnya 2 ruas, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Jadi kalau biasanya awal-awal itu masih 1, tapi kalau dibiarin bertahun-tahun kemudian bisa jadi 2 level atau 2 ruas yang kejepit. Nah, bahkan ada yang kita di 3, 4 atau 5 ruas. Nah, kalau itu berarti agak sulit untuk menanganinya ketika sudah sampai levelnya paling tinggi. Nah, kalau udah 4 ya artinya 4-4-nya harus di endoskopi, dilepas jepitannya. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Karena kalau 1 level hanya 30 menit, kalau 4 level berarti 120 menit, 2 jam. Dan itu tetap alat itu yang dimasukkan Dengan alat yang sama. Tapi Raffi sendiri sampai sekarang masih kayak konsultasi nggak, Dok? Apa Kayaknya udah enak kan, itu udah aktivitasnya sudah lebih bebas kan. setelah pasca di ini apa di sayap. di maksudnya apa itu modelnya? Endoskopi. Endoskopi. Maksudnya ada konsul-konsul dari Iya, biasanya seminggu kemudian nanti kontrol. Nah, jadi mungkin hari minggu depan, minggu ini hari mungkin Rabu atau Kamis nanti datang. kejadian datang ke sini hari apa kalau boleh tahu? Hari Rabu ya, Rabu siang. Iya, Rabu siang. Oke. Dah, makasih, Dok. masih, Dok? Baik, terima kasih.